Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Julia yang akan menyampaikan pembelajaran bimbingan konseling. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah anak-anak sudah siap. Baiklah anak-anak, yang akan Ibu sampaikan dengan tema hubungan sosial kelas 8. Tujuan, siswa dapat menjalankan pergaulan sosial berdasarkan perannya sebagai laki-laki dan perempuan. A. Pengertian hubungan sosial adalah proses interaksi yang terjalin antara individu yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Jalinan hubungan sosial dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Pada umumnya, hubungan sosial yang terjalin di kalangan remaja berkaitan erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang menyangkut naluri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang menyangkut masalah perasaan diri sendiri, antara lain berupa perasaan aman, terlindungi, berharga, diperhatikan, kasih sayang, dan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan diri sendiri. B. Faktor-faktor yang menimbulkan hubungan sosial. Terjalinnya hubungan sosial antara individu yang satu dengan yang lain dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya naluri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. 2. Upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani dan rohani, yang hanya dapat dipenuhi dengan melakukan hubungan sosial. 3. Adanya kesamaan yang ada pada diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, orang yang berasal dari daerah yang sama di tempat perantauan akan merasa senasib dan seperjuangan, sehingga mereka akan menjadi hubungan sosial lebih erat. 4. Keinginan untuk dihargai dan diakui martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Menjalin hubungan sosial akan membuat seseorang merasa dihargai. C. Pola hubungan sosial. Menurut sifatnya, hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hubungan sosial yang bersifat asosiatif adalah hubungan sosial yang menuju ke arah hal-hal yang positif, yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya. 2. Hubungan sosial yang bersifat disosiatif adalah hubungan sosial yang mengarah kepada tujuan yang negatif, yang menimbulkan kekacauan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang saling menjalin hubungan sosial tersebut, yaitu terjadinya konflik atau pertikaian dan persaingan. D. Peran sebagai laki-laki dan perempuan. Pergaulan atau hubungan sosial dalam kehidupan remaja merupakan suatu aktivitas penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang yang menemukan jati dirinya sebagai pribadi yang utuh. Pentingnya
pemahaman terhadap peran sebagai laki-laki dan perempuan dalam pergaulan di usia remaja akan memengaruhi arah pergaulan sekaligus pembentukan penilaian seseorang. Hal yang perlu disadari setiap remaja mengenai perannya sebagai laki-laki dan perempuan sebagai berikut. 1. Peran sebagai laki-laki. A. Laki-laki harus mampu menjadi pelindung perempuan. B. Laki-laki harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam satu kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus mampu menjadi pemimpin. C. Laki-laki harus memiliki rasa percaya diri yang lebih besar. D. Laki-laki harus bersikap tegas, objektif, dan berpikir logis atau rasional. Tegas berarti tidak ragu-ragu dalam bertindak atau mengambil keputusan. Bersikap objektif ditunjukkan dalam bentuk sikap yang adil, apa adanya berdasarkan pada norma yang berlaku. Bersikap logis atau rasional selalu menyandarkan segala pola pemikiran atau pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat dan ilmiah. 2. Peran sebagai perempuan. Perempuan sebagai sosok yang memiliki karakter penuh kelemah lembutan dan kehalusan perasaan. Sifat perempuan Indonesia yang perlu dimiliki remaja putri sebagai berikut. A. Perempuan memiliki perasaan yang halus dan peka terhadap lingkungannya. Kehalusan perasaan ini terlihat dalam bentuk sikap maupun tutur kata. B. Perempuan memiliki naluri keibuan yang ditunjukkan dalam bentuk sikap yang penuh belas kasihan. C. Perempuan memiliki semangat kerja yang tinggi, terutama dalam hal pengaturan lingkungan tempat kediamannya. Ini ada tugas untuk siswa. Jodohkan pernyataan pada kolom A dengan jawaban pada kolom B yang sesuai. Pernyataan A, ini soal, dan pernyataan B, pilihan jawaban. Soal nomor 1. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan. 2. Manusia ingin memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan diri sendiri. 3. Hubungan sosial yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. 4. Memiliki sikap tegas, objektif, dan berpikir logis atau rasional. 5. Terjadinya perselisihan di antara pihak-pihak yang menjalin hubungan sosial. Soal ke-6. Memiliki perasaan yang halus dalam bentuk sikap dan bertutur kata. 7. Tidak ragu-ragu dalam bertindak atau mengambil keputusan. 8. Menjalin hubungan sosial seseorang merasa sebagai manusia seutuhnya. 9. Seorang perempuan memiliki sikap penuh belas kasihan. Nomor 10. Dalam hubungan sosial memiliki sikap yang adil apa adanya. Sekian yang Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas di kertas folio dan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Marilah kita berdoa kembali. Semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.